Halo Kiki. Ya. Nama saya Noviana Dibiantari. Saya founder dan inisiator Rumah Difabel dan Komunitas Sahabat Difabel. Waktu itu kami berempat adalah para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Saya memiliki anak difabel intelektual, Ibu Lani memiliki anak difabel autis, Ibu Windy memiliki difabel tuli, dan Ibu Siwi memiliki difabel autis juga. Waktu itu kami berpikir bahwa organisasi penyandang disabilitas yang ada di kota Semarang ini dan rata-rata hampir di seluruh Indonesia itu mereka hanya satu ragam disabilitas. Misalnya teman-teman tuli berkumpul jadi satu organisasi, teman-teman netra berkumpul jadi satu organisasi. Kami waktu itu mimpi punya satu organisasi yang bisa mengadvokasi atau membawa ide-ide atau harapan dari seluruh ragam penyandang disabilitas. Karena ada 14 ragam penyandang disabilitas. Nah, kalau ini dipersatukan, kemudian mereka bisa mengadvokasi bersama-sama kebutuhan mereka, tentunya menjadi sesuatu semangat yang berbeda. Kami memang tidak membatasi untuk ragam disabilitas yang akan bergabung di tempat kami. Tetapi pelayanan kami adalah fokus untuk anak-anak yang lulus SLB dan YPAC, di mana mereka setelah lulus, tentu saja kalau di rumah orang tuanya bingung, anak saya mau dikasih kegiatan apa nih, mau ngapain nih, ya. Nah, kemudian kalau bekerja mereka belum memiliki bekal yang cukup untuk keterampilan yang mereka miliki untuk bekerja. Nah, di sini kami berikan beberapa pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Setelah mereka siap, biasanya kami magang dulu. Magang itu tergantung pada kemampuan masing-masing anak. Ada yang 1 bulan bisa, ada yang 3 bulan, ada yang sampai setengah tahun, ada yang bisa 1 tahun. Nah, itu tergantung kemampuan mereka. Jadi ketika mereka sudah kami tempatkan bekerja, biasanya kami minta digaransi, istilah digaransi. Kalau memang anak saya selama seminggu dinyatakan dia belum siap untuk bekerja, ya kembalikan. Kami tukar dengan yang lain yang lebih siap dan lebih mampu, begitu. Itu yang kami lakukan selama ini. Untuk trialnya kami 1 minggu, kemudian di tahap awal anak-anak harus mengikuti semua kegiatan yang ada di tempat kami. Sambil terus kita pantau, anak ini punya passion di mana ya, itu kami lihat. Setelah kelihatan passionnya, baru mereka kami tempatkan sesuai dengan pelatihan yang ada di sini. Jadi di sini kami memang membuat beberapa produk yang anak-anak di tempat kami bisa melakukan, karena sekarang ini anak-anak yang belajar di tempat kami adalah anak-anak difabel intelektual yang susah ya. Kalau yang tuli kan mereka intelektualnya bagus, yang netra itu rata-rata intelektualnya bagus ya. Tapi kalau difabel intelektual kadang-kadang diajak ngomong nggak nyambung, diajari hari ini 1 jam saja, jam berikutnya mereka sudah lupa. Nah, tentu ini butuh ketelatenan, butuh komitmen yang kuat, butuh drilling yang terus-menerus. Kalau ditanya berapa lamanya, ya tergantung juga gitu ya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 1 tahun, setengah tahun begitu. Tapi untuk produk memang kita sesuaikan dengan passion masing-masing. Jadi ketika anak-anak semua diajari telur asin, dari hasil produksi itu nanti yang paling bagus siapa? Nah, ini nanti yang hasilnya paling bagus akan kita coach, akan kita dampingi terus sampai mereka bisa menjual sendiri. Seperti Kiki nih, Kiki ya. Kiki Down syndrome ini hasil telur asinnya paling bagus. Dan Kiki berusaha untuk terus sehingga sekarang dia omsetnya sehari bisa 100 butir. Ya, dan penjualannya juga cukup laku keras karena rasanya memang enak, memang beda. Dan di saat pandemi ini, kalau bagi orang lain mungkin musibah ya, tapi bagi kami Rumah Difabel ini adalah berkah karena kami selama pandemi nggak pernah libur.
teman-teman terus kita bergerak untuk terus melakukan pelatihan, melakukan kegiatan, melakukan produksi. Kita dapat pesanan masker sampai 4.000. Kemudian kita dapat pesanan face shield. Kita membantu Bunda Ana Avanti menjahit APD, baju-baju hazmat itu ya. Nah, itu yang kami lakukan. Kalau kita mau terus berusaha, mau terus berjuang, sekecil apapun upaya yang kita lakukan, bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Ini dia salah satu anggota komunitas sahabat difabel. Namanya Arif Taufikur Rahman atau biasa dipanggil Kiki. Ngobrol bareng yuk. Kiki lagi ikut pelatihan apa? Latihan komputer. Udah berapa lama ikutnya? Tahun lama. Lama? Ya. Dari berapa lama? Udah ada 2 bulan? Ya. Kenapa? Karena banyak belajar. Cita-cita Kiki jadi apa? Cita-citanya penyanyi. Oh, jadi penyanyi. Hobinya nyanyi. Hobinya juga nyanyi. Aku sukanya main badminton. Iya, tantangannya tentu saja juga banyak sekali ya. Saya pernah pertama kali ketika saya mengawali pelayanan ini, saya dikatakan mengkristenisasi. Nah, itu saya diamkan, saya tidak protes atau saya tidak marah. Saya hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang terus menginspirasi banyak orang. Saya tunjukkan bahwa anak-anak kita ini punya potensi, bahwa mereka itu punya passion, mereka bisa setara dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, sekarang upaya-upaya itu sudah terlihat dan kemudian kami juga waktu itu membangun musola di rumah difabel ini dengan bantuan dari Ibu Atiko Ganjar Pranowo. Itu suara-suara seperti itu sudah tidak muncul lagi ya. Nah, kemudian berganti dengan suara yang lain dan sebagainya. Ya, sosok Novi layak disebut Kartini masa kini. Karena berkat kerja keras dan tulusnya, kini anggota komunitas difabel diterima masyarakat. Kalau yang membanggakan banyak banget ya Mbak. Ketika anak-anak bisa diterima bekerja setelah mereka berjuang sekian lama, kemudian ada yang diterima di BUMN, kemudian ada yang diterima di Transjateng untuk adminnya, kemudian juga saat kami diajak jalan-jalan bareng Pak Gubernur, jadi ikut kegiatan Pak Gubernur sehari semalam, kita berangkat jam 6 pagi, pulang sampai rumah jam 1 dini hari. Kemudian kami dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional, sampai anak-anak kita atau siswa dampingan kita itu ada yang menjadi konselor sebaya tingkat Jateng maupun tingkat nasional. Advokasi-advokasi yang kita lakukan, bagaimana suara-suara kita didengar oleh pemerintah ya. Kita nggak pernah advokasi dengan nulis di koran, protes begitu ya. Tetapi advokasi yang kita lakukan adalah advokasi yang santun. Contohnya begini, ketika kita diminta perform, tempat itu tidak aksesibel, kita nggak teriak-teriak, protes begitu ya, nggak. Ya sudah, gimana, kita lihat sebelum kegiatan, kita lihat lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan seperti apa. Kalau nggak aksesibel, kita siapkan relawan yang cukup banyak. Nah, kemudian teman-teman yang pakai kursi roda itu kita angkat bareng-bareng. Naik, misalnya ada tangga begitu ya, harus naik panggung, kemudian panggung itu ada tangganya. Nah, itu akhirnya kan pejabat ngelihat. Nah, dengan pejabat dengan melihat seperti itu, waktu itu langsung Pak Ganjar berdiri turun, langsung dia bilang, saya minta besok pagi tempat ini harus dibuat aksesibel, dikasih RAM, supaya saya malu dengan teman-teman penyandang disabilitas. Harapannya dengan adanya rumah difabel ini memang menjadi tempat pemberdayaan. Tetapi kami seringkali merasa bahwa lewat tempat ini menjadi sebuah tempat yang eksklusif. Karena teman-teman penyandang disabilitas hadir di sini, ya, kemudian mereka berkegiatan di sini. Harapan kami ke depannya, kami bisa ingin membuat rumah difabel yang berbasis masyarakat. Jadi ada di beberapa pemukiman. Kemudian masyarakat memahami, oh bahwa di tengah-tengah itu ada teman-teman difabel. Apa sih yang bisa kita bantu untuk mereka, apa sih yang bisa kita perjuangkan untuk mereka. Itu sudah bisa dilihat dari rumah difabel cabang Meranggen.
di mana ketika salah satu staf kami minta, Bu, saya boleh buka rumah difabel cabang Malangen, boleh 1-2 orang dulu enggak apa-apa, nanti lama-lama banyak. Dan saya melihat apa yang saya pikirkan itu benar adanya. Ketika ada rumah difabel di sana, orang menjadi lebih aware. Kemudian orang, apa sih? Loh, ternyata teman difabel bisa masak ya, bisa jualan ya, bisa melakukan banyak hal. Ini kedepannya saya pengen membuat rumah difabel yang berbasis masyarakat, sehingga opini atau wacana bahwa teman-teman difabel harus diterima, harus setara, itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi memang benar-benar nyata kita lakukan. Sukses tidak pernah sendirian, sukses selalu bersama orang lain. Salam Semarang.